Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Mumtazah, saya dari Universitas Tian Nusantara. Saya di sini akan menjelaskan tentang ayat judul penyesuaian dari mata kuliah akuntansi. Mohon maaf jika presentasi saya ini kurang kreatif karena media yang kurang memadai. Ayat judul penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah salah satu tahap pembukaan pada akuntansi dan merupakan dokumentasi yang membantu proses penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan dalam perusahaan perlu dilakukan setiap akhir periode keuangan seperti tiap akhir bulan, tiap kuartal, serta tiap tahun. Laporan keuangan akan sangat penting pada perusahaan karena dokumen ini akan berpengaruh pada setiap stakeholder pemegang kepentingan seperti investor dan pekerja yang ada di dalam perusahaan. Ayat jurnal penyesuaian atau ayat jurnal penyesuaian Adjusting Journal Entry atau AJP adalah proses yang digunakan untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening dalam neraca saldo sehingga dapat menjadi saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi. Gunaan ayat jurnal penyesuaian diperlukan untuk memperkirakan saldo yang masih ada dan dapat digunakan pada periode berikutnya. Selain itu, perhitungan dan penebatan ini juga dilakukan untuk memenuhi syarat validasi laporan keuangan. Dengan begitu, saldo akhir laporan keuangan perusahaan dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Simak yang kedua, yaitu fungsi-fungsi ayat jurnal penyesuaian. Meskipun terlihat sepele, proses penyesuaian menggunakan ayat jurnal penyesuaian ini sangat penting untuk dilakukan karena memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, untuk menunjukkan keadaan sebenarnya dari harta, kewajiban, dan modal pada akhir periode akun real. Yang kedua, untuk menetapkan saldo catatan atau buku besar pada akhir periode sehingga perkiraan saldo real khususnya perkiraan harta dan kewajiban menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Yang ketiga, untuk menentukan akun nominal selama suatu periode serta mengetahui kondisi yang sebenarnya dari akun tersebut. Yang terakhir, untuk menghitung setiap perkiraan nominal atau perkiraan pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode yang bersangkutan. Kesalahan yang ditemukan dengan ayat jurnal penyesuaian menurut buku ajar dasar-dasar akuntansi yang ditulis oleh Kartomo dan kawan-kawannya, ayat jurnal penyesuaian bisa untuk mengetahui kesalahan dalam laporan keuangan. Adapun beberapa kesalahan yang biasanya ditemukan dalam ayat jurnal penyesuaian yaitu satu, transaksi diakui terlalu kecil. Yang kedua yaitu pengakuan yang terlalu awal atau dini atau terlalu akhir di belakang. Yang ketiga yaitu penerapan metode penyusunan aset tetap yang tidak sesuai. Prosedur jurnal penyesuaian. Prosedur jurnal penyesuaian dilakukan sebelum penutupan buku pada akhir periode. Berikut proses pembuatan ayat jurnal penyesuaian yang bisa diterapkan, yaitu menyiapkan bukti transaksi yang butuh disesuaikan, print out buku besar dan detail transaksi yang mengandung transaksi yang perlu disesuaikan, teliti alasan mengapa diperlukan penyesuaian dan kenapa bisa terjadi, menentukan besarnya nominal transaksi yang harus terjadi, lalu bandingkan dengan jurnal yang pernah dicatat sehingga dapat diperoleh selisihnya, menyiapkan daftar jurnal penyesuaian dan nantinya akan direkomendasikan, melakukan jurnal penyesuaian setelah disetujui oleh financial controller atau atasan yang lain. Jenis-jenis saldo untuk menyusun ayat jurnal penyesuaian. Penting untuk mengetahui apa saja jenis-jenis saldo dalam neraca agar dapat menyusun jurnal penyesuaian. Menurut buku pengantar akuntansi karangan Suhender dan lain-lain, jenis-jenis saldo untuk penyusunan ayat jurnal penyesuaian adalah piutang pendapatan, yaitu pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum dicatat. Yang kedua itu utang biaya, yaitu biaya-biaya yang sudah menjadi kewajiban perusahaan tetapi belum dicatat. Yang ketiga itu pendapatan diterima di muka, yaitu pendapatan yang sudah diterima tapi sebenarnya merupakan pendapatan untuk periode yang akan datang. Yang keempat itu biaya dibayar di muka, yaitu biaya-biaya yang sudah dibayarkan tetapi sebenarnya harus dibebankan pada periode yang akan datang. Yang kelima itu kerugian piutang, yaitu tagihan yang timbul karena adanya piutang yang tidak bisa ditagih. Yang keenam itu depresiasi atau penyusutan, yaitu penyusutan aktif tetap yang harus dibebankan pada suatu periode akuntansi. Yang terakhir biaya pemakaian perlengkapan, yaitu bagian dari harga beli perlengkapan yang telah dikonsumsi selama periode akuntansi.
Eh, di sini saya sudah selesai. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata dan kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.